Selama periode likuiditas global itu longgar, ya tentunya kan ya modal murah, terus juga ya valuasi berbasis, pertumbuhan akan terjadi gitu kan, dan ya ekspansi itu akan agresif tentunya. Nah, headcount itu kan menjadi simbol optimisme, itu yang terjadi. Tapi ketika siklusnya itu berubah, ya tentunya kayak misalnya suku bunga naik, terus juga, investor itu menuntut, profitabilitas dan juga ya valuasi itu mulai terkoreksi, ya berarti kan, yang terjadi adalah ya rasionalisasi, itu yang sedang terjadi. Tapi tentunya dalam fase, koreksi ekonomi, senior itu justru bisa menjadi target yang paling rasional. Kenapa seperti itu? Ya karena tentunya gajinya lebih tinggi ya kan, terus juga ya cost to company itu akan lebih besar. Dan ya replacement cost tentunya bisa ditekan. Dan selanjutnya itu adalah ya beban kompensasi jangka panjang itu signifikan. Kira-kira seperti itu. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang. Saya Ambel dan keep the excitement to learn like a newbie in talk. Dan di video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, yaitu adalah software dalam tekanan dunia. Dan di episode kali ini itu kita akan bicara tentang, jadi gini, tentunya teman-teman udah memahami lah ya kalau industri teknologi itu sering banget berbicara tentang meritokrasi, di mana bahwa yang terbaik itu akan bertahan dan juga bahwa performa itu yang akan menentukan masa depan karir. Tapi gimana kalau misalnya kita semua ini udah perform gitu, udah perform dengan baik, sudah mencapai level senior engineer misalnya, atau bahkan sudah ya memimpin sebuah tim misalkan. Dan setelah itu semua kita masih kena layoff. Dan yang jadi pertanyaannya tentunya bukan lagi personal gitu loh, tapi apakah layoff di industri tech ini itu benar-benar karena soal kinerja? Atau itu hanya sekedar ya mekanisme koreksi sistem yang lebih besar? Jadi hari ini kita tidak akan membahasnya secara emosional, kita akan bahas secara struktural tentunya. Jadi bagaimana pembahasannya, simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama itu saya pengen membahas cara ya layoff itu sebagai instrumen dari manajemen risiko. Jadi dalam teori manajemen perusahaan, ya tenaga kerja itu kan adalah komponen biaya yang dia itu ya bisa disebut sebagai variabel yang relatif fleksibel lah, kita bisa bilang seperti itu. Jadi ketika pendapatan mulai turun gitu kan, terus juga ya proyeksi pertumbuhan itu direvisi, ataupun ya cost of capitalnya itu meningkat, ya perusahaan tentunya akan mencari cara tercepat gitu loh untuk menurunkan burn rate, tentunya seperti itu. Dan ya di dalam banyak kasus tentunya, ya cara tercepat adalah ya pengurangan headcount, kira-kira seperti itu. Jadi layoff tentunya itu bukan tindakan yang spontan, dia itu adalah ya instrumen manajemen risiko seperti yang tadi saya sudah sebut. Artinya apa? Artinya ya yang dipotong itu bukan selalu yang terburuk tentunya. Yang dipotong adalah yang paling cepat menurunkan biaya, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ini penting. Kenapa? Karena narasi meritokrasi itu kan sering membuat kita nih para software engineer itu percaya kalau saya cukup bagus misalnya seperti itu, berarti saya aman. Nah, kita tuh jadi sering berpikir seperti itu gitu loh. Secara struktural itu tidak selalu benar. Oke, jadi selanjutnya tuh gini, ada asumsi bahwa semakin senior maka semakin aman. Tapi tentunya dalam fase koreksi ekonomi, senior itu justru bisa menjadi target yang paling rasional. Kenapa seperti itu? Ya karena tentunya gajinya lebih tinggi ya kan, terus juga ya cost to company itu akan lebih besar. Dan ya replacement cost tentunya bisa ditekan. Dan selanjutnya itu adalah ya beban kompensasi jangka panjang itu signifikan, kira-kira seperti itu. Jadi dalam perspektif efisiensi jangka pendek, mengurangi satu senior itu kan tentunya bisa lah dianggap setara gitu dengan ya mengurangi 2 atau 3 di level junior, kira-kira seperti itu.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu adil? Ya memang belum tentu. Tapi apakah itu rasional secara finansial? Seringkali iya. Jadi ya disinilah banyak engineer itu mengalami cognitive dissonance. Jadi kita dididik untuk percaya bahwa value individu itu tuh menentukan keamanan gitu loh. Tapi kan tentunya dalam praktiknya ya struktur biaya itu sering lebih dominan, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya tuh saya pengen ngobrol tentang ya distorsi insentif dari startup. Jadi gini teman-teman, selama periode likuiditas global itu longgar, ya tentunya kan ya modal murah, terus juga ya valuasi berbasis pertumbuhan akan terjadi gitu kan, dan ya ekspansi itu akan agresif tentunya. Nah, headcount itu kan menjadi simbol optimisme, itu yang terjadi. Tapi ketika siklusnya itu berubah, ya tentunya kayak misalnya suku bunga naik, terus juga investor itu menuntut profitabilitas dan juga ya valuasi itu mulai terkoreksi, ya berarti kan yang terjadi adalah ya rasionalisasi, itu yang sedang terjadi. Jadi namanya layoff ini kan bukan karena tiba-tiba engineer-nya itu tidak dibutuhkan, bukan karena situ tentunya. Tapi ya karena asumsi pertumbuhan yang sebelumnya itu terlalu optimis, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kata lain, kita bisa katakan resiko strategis yang diambil manajemen pada akhirnya itu kan akan ditransfer ke karyawan, kira-kira seperti itu. Dan ya di banyak kasus, ya transfer risiko ini ya terjadi tanpa proteksi memadai, ya seperti itu. Nah, apa sih artinya bagi seorang senior software engineer? Jadi gini, pertama tentunya keamanan karir itu tidak bisa hanya bergantung pada loyalitas. Dan yang kedua, namanya value di sisi teknis itu tentunya tetap penting. Tapi literasi ekonomi dan bisnis itu tentunya sama pentingnya. Dan yang ketiga, diversifikasi risiko pribadi itu bukan lagi pilihan mewah, di situ poinnya. Karena gini, dalam struktur modern startup, kita tuh mungkin ya indispensable gitu loh secara teknis, tapi tetap replaceable secara finansial, kira-kira seperti itu. Dan ketika kita memahami perbedaan itu adalah bentuk kedewasaan profesional. Nah, tentunya di sini muncul pertanyaan yang lebih sulit, yaitu adalah apakah industri tech ini peduli pada engineer-engineer yang terkena layoff? Tentunya dari situ ya jawabannya cukup kompleks ya. Secara individu banyak yang peduli, tapi secara sistem ya tetap prioritas itu akan pada kelangsungan bisnis, kira-kira seperti itu. Dan mungkin dengan fenomena ini kita perlu lebih jujur. Jadi ya layoff itu kan bukan selalu kegagalan individu dan juga tentunya bukan selalu kejahatan korporasi. Jadi layoff ini seringkali dia itu cuma ya konsekuensi aja dari model pertumbuhan yang agresif. Oke, dari semua yang saya sampaikan tadi, tentunya saya tidak membuat video ini untuk menyalahkan pihak manapun ya. Saya membuatnya untuk meluruskan ya sebuah ilusi lah. Jadi gini, industri tech ini tentunya tetap menjanjikan, tapi tentunya juga dia tidak steril terhadap koreksi ekonomi. Jadi kalau misalnya ya teman-teman semua gitu kan ada yang pernah terkena layoff, ya itu bukan bukti kalau teman-teman tidak kompeten, tidak seperti itu. Dan misalnya teman-teman belum pernah terkena layoff, ya itu juga bukan jaminan kalau bakal kebal. Jadi tetap berhati-hati dan persiapkan literasi ekonominya gitu ya. Jadi pertanyaan itu bukan lagi tentang seberapa jago kita sebagai software engineer. Pertanyaannya adalah seberapa paham kita terhadap sistem dari tempat saya bermain, kira-kira seperti itu. Karena dalam jangka panjang, yang bertahan itu bukan hanya yang paling pintar aja dalam ranah teknis software engineering, tapi yang bertahan adalah yang mampu membaca struktur resiko. Jadi kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Thank you for watching dan salam backend maga.